Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretaan Radar Madura TV. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhiru fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dengan ilmu. Untuk itu kami Radar Madura TV bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan akan menggelar kajian setiap hari Senin selama bulan Ramadan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi pertama ini, Bapak Zaini akan membahas tentang puasa dan faedahnya. Gitu. Iya. Penting kiranya bagi masyarakat untuk mengetahui apa sih sebenarnya puasa itu dan apa saja faedah dari puasa. Lebih jelasnya dipersilahkan Pak Zaini untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kenapa kita terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah? Karena apa yang telah kita nikmati pada hari ini dan hari-hari yang sebelumnya itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa nikmat keinginan untuk berbuat baik ya. Karena tidak semua orang punya keinginan berbuat baik. Nah, keinginan berbuat baik malam hari ini adalah keinginan untuk mengkaji bersama tentang puasa Ramadan. Nah, keinginan berbuat baik ini kita syukuri. Kemudian yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah setelah keinginan berbuat baik adalah adanya kesempatan untuk berbuat baik. Karena ada orang punya keinginan berbuat baik tetapi tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, kesempatan ini diberikan oleh Allah karena Allah berikan kesehatan. Sehingga kita bisa hadir, kita bisa melihat, kita bisa bersama dalam kajian ini. Kemudian nikmat berikutnya setelah Allah berikan kesempatan adalah nikmat yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah, yakni keikhlasan di dalam berbuat baik ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam berbuat baik ini. Dan terakhir, mudah-mudahan oleh Allah diberikan nikmat selanjutnya, yakni bisa mengamalkan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin. Ya, ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin mengutip sebuah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini tentang bab puasa. Kita mulai dari ta'rifus shaumi wa ruknuhu wa zamanuhu wa fawaiduhu. Ini pengertian puasa secara singkat ya, dan rukunnya juga secara singkat, dan waktunya juga demikian, dan faedah-faedahnya. Adapun puasa sebagaimana kita pahami memang ada dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa, yang kedua adalah pengertian secara syarak. Jadi as-saumu lughatan, jadi puasa menurut bahasa adalah al-imsaku wal kafu anisyai'i, menahan diri dan mencegah dari sesuatu. Setiap perbuatan menahan diri dan setiap perbuatan mencegah dari sesuatu, maka itu disebut dengan puasa. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26 dikatakan, inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya saya, kata Maryam,
nadartu, saya bernadar birrahmani, untuk Allah Subhanahu wa taala, sauman, berpuasa. Jadi Maryam ini pada saat ini bukan tidak makan, tidak minum, tetapi menahan diri dari berbicara, ya. falan ukallima al-yauma insiya. Jadi, maka saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun. Ketika Allah memberikan nikmat punya anak itu Isa alaihissalam, kemudian Allah katakan fakuli washrabi, maka makanlah dan minumlah, wa qarri ainan, dan bersenang-senanglah. Jadi dengan nikmat yang diberikan Allah kepada Maryam, yakni putranya ini, Allah katakan ya makan dan minumlah dan kemudian bersenang-senanglah. Dan apabila kamu melihat seseorang, maka katakanlah ya, saya pada hari ini bernadar untuk Allah berpuasa, artinya tidak berbicara. Jadi menahan dari berbicara itu adalah berpuasa. Itu makna dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Ya, tetapi wasyar'an, dan menurut syara, pengertian syara atau orang sering mengatakan pengertian secara istilahi adalah al-imsaku naharan, menahan diri pada siang hari. Jadi kalau menahan diri di malam hari tidak disebut dengan puasa. Jadi menahan dirinya itu adalah pada siang hari, anil mufattirati, dari yang membatalkan. Dari yang membatalkan. Jadi sudah mulai khusus ini, menahan diri pada siang hari dari semua yang membatalkan puasa, biniyatin, dengan niat. Jadi kalau dia menahan diri di siang hari dari yang membatalkan tetapi tidak disertai dengan niat untuk berpuasa, maka itu tidak disebut dengan berpuasa. Min ahlin lahu, dari orang yang berhak untuk berpuasa. Karena ada orang yang tidak berhak untuk berpuasa, tidak punya kewajiban untuk berpuasa, tidak mendapatkan taklif, beban untuk berpuasa. Misalnya dia bukan muslim, atau dia sedang sakit yang sangat parah, atau karena sebab-sebab lainnya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi di sini ada beberapa catatan. Yang pertama yang disebut dengan berpuasa secara syara itu adalah semua perbuatan menahan diri dari yang membatalkan di siang hari disertai dengan niat. Mulainya dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi ini yang kadang-kadang sebagian kan ada istilah imsak gitu ya. Imsak itu kadang-kadang kan bukan pada saat tulu isam sensi, bukan terbitnya matahari. Ya. Padahal kita yang disebutkan di sini mulai terbit fajar. Min tulu'il fajri maksudnya, bukan tulu'il samsi ya. Dari terbit fajar, artinya subuh. Fajar sidik namanya. Kalau sebelumnya kan fajar kitib. Ya, fajar sidik itu sudah mulai adzan subuh. Sejak itulah dia tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum misalnya, atau yang lainnya. Itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah waruknus shaumi, dan rukun puasa. Rukun itu adalah sesuatu perbuatan yang harus dilakukan pada saat dia melakukan kewajiban. Kalau sebelumnya namanya syarat. Ya, kan ini rukun. Yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-imsaku, yakni menahan diri an syahwatail batni wal farji, dari syahwatnya perut dan syahwatnya farji. Menahan diri dari syahwatnya perut. Syahwatnya perut itu apa saja? Misalnya keinginan untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Kemudian syahwat farji, artinya berjima di siang hari dan lain sebagainya. Itu harus ditahan pada siang hari itu menjadi rukun. Anil mufattirati, dari yang membatalkan. Itu hanya itu rukunnya. Wazadal malikiyatu wasyafi'iyatu, dan kemudian kelompok Maliki dan kelompok Syafi'i itu menambahkan ya. Apa tambahannya rukun ini? Ruknan, satu rukun, akhar yang lain, wa huwa niyatu lailan. Rukunnya tambahannya itu adalah niat di malam hari. Nah,
Kenapa mazhab yang lain mengatakan bahwa niat bukan rukun? Karena rukun itu dilaksanakan pada saat dia berpuasa. Setelah syarat di Ya, sementara niat itu dilakukan sebelum dia memulai puasa. Orang mengatakan bahwa niat itu dianggap sebagai sebuah syarat. Tetapi Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap itu adalah rukun. Nah, niat ini beberapa mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa niat ini harus dengan lafadz. Jadi dilafadzkan, ditakyinkan, ditentukan bahwa saya mau berpuasa Ramadan besok di bulan Ramadan karena Allah, itu disebutkan. Ada yang mengatakan bahwa niat itu dengan isyarah, ya. Isyarah itu misalnya dengan perbuatan. Pada siang hari dia berbelanja di pasar. Kemudian berbelanjanya itu memang niatnya untuk sahur. Karena untuk sahur itu kan memang untuk berpuasa. Itu dianggap sebagai niat dengan af'al, dengan perbuatan. Atau malam harinya si ibu-ibu ini menyiapkan makanan semua. Atau bapak-bapaknya bangun untuk makan. Itu tanpa melafalkan, di hatinya sudah muncul bahwa dia memang ingin berpuasa. Makanya kemudian di beberapa kitab dikatakan bahwa yang disebut dengan niat itu adalah an-niyatu qasdu syai'in. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu. Ya, kesengajaan melakukan sesuatu itu dianggap sebagai sebuah niat. Hanya memang ada perbedaan tadi. Ada yang dilafalkan, ada yang tidak usah dilafalkan. Lalu dilafalkan itu untuk apa? Untuk mengikat hati katanya itu. Dan yang penting adalah bahwa niat itu harus dilakukan di malam hari, itu semuanya sepakat itu. Kemudian faidah puasa ini, kita masuk pada faidah puasa. Sebelum ke faidah, Pak Kadis, banyak muncul pertanyaan, apakah niat itu harus dibacakan setiap malam atau cukup sekali di awal bulan Ramadan kemudian berniat selama bulan Ramadan begitu? Ada yang bertanya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa niat itu cukup satu kali dalam satu bulan itu, karena puasa itu satu rangkaian satu bulan itu. Kan satu paket. Karena satu paket maka niatnya cukup sekali. Ya. Ada yang mengatakan bahwa niat itu harus tiap malam. Kenapa? Karena ketika satu kali batal tidak membatalkan seluruhannya. Berarti kan bukan paket penuh. Iya. Kalau dianggap paket penuh, berarti kalau batal satu batal semua. Ya. Contoh misalnya sholat, rangkaian sholat. Ketika sujudnya, ketika satu rukun di sholat itu batal, maka batal semua yang tidak bisa mengulangi satu rukun. Tapi kalau puasa batal 2 hari, kan yang lain tidak batal, 2 harinya bisa diganti. Sehingga ada ulama berpendapat bahwa niat itu harus setiap malam. Nah, lalu yang bijaksana itu gimana? Ya, di awal niat untuk paket 1 bulan, takut lupa besoknya. Jadi ini biasanya orang-orang desa langsung di awal niat berpuasa sebulan Ramadan. Ya, sebulan. Karena Ramadan, takut lupa katanya. Takut lupa. Besoknya niat lagi untuk menguatkannya. Tidak apa-apa. Artinya sama-sama ada pendapat yang membenarkan itu. Ya, gitu. Itu tidak ada masalah. Tentang faedah ini. Ya. Kemudian tentang wa fawaidus syami, dan faedah daripada puasa itu kasiratun, banyak sekali ya. Misalnya dari sisi fisik maupun dari sisi roh, dari sisi badan maupun dari sisi rohani itu. Manfaat dari sisi jasmani maupun manfaat dari sisi rohani. Fasaumu ta'atun lillahi ta'ala. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini melakukan sebuah ibadah, kadang-kadang niatnya bermacam-macam. Yang pertama, ada orang beribadah karena niatnya materi. Saya baca surat Waqiah nih supaya bisa kaya. Iya, betul. Saya rajin duha supaya rezeki saya bertambah. Betul. Boleh nggak itu? Boleh, ya nggak apa-apa.
Karena memang Rasulullah menjelaskan begitu itu. Jadi bagi orang-orang tertentu itu bisa dijadikan motivasi bagi anak-anak ya, bagi orang-orang yang baru mempelajari Islam itu boleh disampaikan begitu, bahwa dengan berpuasa itu sehat, ya. Bahwa dengan membaca surat Waqiah itu bisa kaya. Betul. Kalau membaca ini bisa ini. Itu yang pertama. Berarti niatnya adalah bersifat materi. Ya. Lalu yang kedua, ada niatnya bersifat insaniyah. Tidak ingin materi, tetapi ingin, kalau baca ini orang menjadi senang semua kepada saya. Jadi kan ada itu ya. Jadi membaca ini orang menjadi mahabbahnya menjadi tinggi itu. Kalau yang ada biasanya santri-santri itu baca surat Yusuf ya. Orang-orang yang sedang hamil itu kadang-kadang kan begitu. Iya, betul. Si Yusuf surat Maryam supaya anaknya atau dia melakukan ibadah-ibadah lain seperti bersedekah, ingin dipuji sebagai seorang ahli sedekah. Nah, secara insaniah. Ada juga yang itu namanya qimah madiyah. Ada qimah insaniyah. Qimah madiyah seperti dapat materi itu tadi. Ada qimah insaniyah untuk kemanusiaan. Ada qimah lagi, nilai yang disebut dengan qimah ruhiyah. Orang beribadah, qimah ruhiyah ini orang beribadah karena ingin dapat pahala. Jadi dia hitung-hitungan itu, pakai kalkulator. Ini kalau saya berjemaah sendirian satu. Kalau berjemaah 27. Nah, itu dihitung-hitung. Dia tidak ingin materi, tidak ingin pujian orang, tetapi ingin dapat pahala. Ya. Jadi hitung-hitungan begitu terus. Kenapa kamu berjemaah? Dapat 27 nih. Ya. Kalau Ramadan membaca Al-Quran dikalikan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali itu. Kalau sebelumnya kan dihitung satu kebaikan dikali 10, lalu 10 bulan Ramadan kali 700. Nah, hitung-hitungan itu dibuat-buat itu terus kemudian. Boleh nggak? Ya boleh saja. Ya. Karena itu memang motivasi untuk beribadah. Bagi orang tertentu itu memang menjadi motivasi. Ya. Kemudian berikutnya ada orang yang beribadah tidak hitung-hitungan itu, tetapi karena dia ingin dapat surganya Allah. Jadi kalau di surga itu ada bidadari banyak gitu ya. Kan itu yang dijanjikan tuh. Ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian ada buah-buahan. Dia ingin masuk surga. Dan sekaligus dia takut kepada neraka karena digambarkan neraka itu panas, neraka itu begini. Lalu ada orang yang beribadah karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin mendapatkan Allah. Jadi ada memang Abu Yazid Al-Bustami itu pernah berdoa kepada Allah. Kalau orang lain ini beribadah karena ingin mendapatkan kekuasaan, saya tidak ingin ya Allah. Kalau orang lain beribadah karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, bukan itu yang saya tuju ya Allah. Kalau saya kemudian ingin beribadah karena ingin mendapatkan materi, bukan itu yang saya tuju ya Allah. Karena semua itu milikmu ya Allah. Sementara saya beribadah ini dan berdoa ini hanya ingin Engkau ya Allah. Jadi Allah bisa tersinggung juga tuh. Ya. Nih kamu ini beribadah bukan untuk saya nih, karena untuk memiliki yang saya miliki. Kan ya? Iya. Ada orang datang ke rumah saya, dia bukan ingin disenangi saya, tetapi ingin mendapatkan sesuatu yang saya miliki. Kira-kira nilai saya di mana? Ya. Ketika yang saya miliki tidak ada, dia menjadi tidak datang ke saya lagi. Jadi ada orang beribadah bukan ingin mendapatkan yang dimiliki oleh Allah nih. Dunia, jabatan, harta, kekuasaan, itu tidak dia inginkan. Yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya Allah, saya hanya ingin Engkau ya Allah. Nah, ketika memiliki Allah, barangkali semuanya yang dimiliki oleh itu Allah. Yang disebut dengan hamba Allah yang benar. Makanya di sini disebutkan fasaumu ta'atun lillahi ta'ala. Puasa itu adalah semata-mata karena ketaatan kepada Allah tanpa menghitung-hitung yang tadi itu. Tanpa menghitung ini puasa jadi sehat, saya berpuasa dapat sekian kali, saya berpuasa dapat ini, saya berpuasa dapat ini. Karena kalau niatnya itu tidak didapatkan bisa kecewa itu.
Misalnya ada orang ya, kalau kamu berpuasa maka kamu akan menjadi sehat. Gitu. Ternyata setelah puasa dia tidak sehat-sehat, kecewa dia tuh. Kecewa. Ya. Kemudian dia sholat duha kok tidak kaya-kaya, kecewa dia tuh. Ya. Kemudian dia sholat duha kok biasa-biasa tuh, dia kecewa. Tetapi kalau niatnya as-shaumu ta'atun lillahi ta'ala, bahwa puasa itu adalah semata-mata karena dia taat kepada Allah, karena adanya perintah Allah dan sebagainya, dia tidak akan pernah kecewa. Karena memang niat saya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenar-benarnya niat. Iya, yusabu 'alaiha, yang diberikan pahala atas orang yang taat itu al-mu'minu, pasti ada orang mukmin. Jadi orang mukmin akan diberikan pahala thawaban maftuhan, dengan pahala yang terbuka. Ini puasa ini pahalanya terbuka. Pahala yang terbuka tanpa terbatas. Jadi makanya ini perbedaan antara puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain pahalanya jelas tuh. Ada tentunya. Kalau kamu beribadah sholat berjemaah, kamu dapat sekian. Tapi kalau berpuasa ini adalah thawaban maftuhan, pahala yang terbuka, tidak terbatas. Dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan saya akan membalasnya. Tanpa Allah jelaskan apa sih balasannya. Bagi setiap orang akan berbeda juga bisa dibalasannya. Ya. La hududa lahu. Jadi tidak ada batasan-batasan pahala bagi orang yang berpuasa itu. Bisa jauh, banyak sekali, ya bisa sedikit, bergantung bagaimana dia berpuasanya, kualitas berpuasanya itu. Li'annahu lillah, karena dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa karramallahu wasi'un, dan karunia wa karramallahi wasi'un, dan karunia Allah itu adalah luas sekali. Wa karramallahu wasi'un, dan karunia Allah itu adalah sangat luas sekali. Wa yunalu biha ridwanullah, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah SWT jika memang niatnya adalah untuk taat kepada Allah SWT. Karunia Allah ini kan tidak terbatas. Tidak terbatasnya karunia Allah, sebagaimana tidak terbatasnya pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Dan dia akan berhak, memang ada hak yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu. Katanya sih sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Jadi Rayyan itu pintu yang segar gitu ya, yang diberikan oleh Allah, dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian berpuasa itu juga menjadi kafaratun lidzunubi min amin al-akhir. Dia menjadi kafarah bagi dosa-dosa dari tahun yang lain. Jadi puasa hari ini, Ramadan hari ini menjadi penebus dosa di tahun sebelumnya sampai di Ramadan sebelumnya. Itu ditebus di puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah wasaumu madrasatun. Puasa itu adalah madrasah, pendidikan. Pendidikan akhlak bagi seorang yang berpuasa. Pendidikan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Apa pendidikannya? Misalnya jihadun lin nafsi, adalah jihad untuk nafsu. Nah, orang yang berpuasa ini kan ada beberapa nafsu yang harus ditahan. Kan ada beberapa tahapan itu ya. Ada orang yang muhasabah. Muhasabah ini orang yang selalu menghitung-hitung ya. Menghitung-hitung tentang kesalahan, menghitung-hitung nikmat, menghitung-hitung apa yang dia lakukan, dihitung terus. Tapi apa artinya dihitung kalau tidak sampai pada muaqabah? Muhasabah lin nafsi
itu kalau berhenti ya cukup menghitung. Apa artinya orang menghitung hutang kalau nggak bayar? Ya. Hutangnya tiap hari dihitung terus. Dihitung berapa hutang saya, tapi nggak bayar-bayar. Ada orang yang selalu muhasabah, menghitung dosa-dosanya, tetapi tidak ditindaklanjuti berikutnya. Jadi muaqabah lin nafsi. Jadi menghukum nafsunya itu. Saya kemarin misalnya, ini melakukan begini. Itu dihitung oleh dirinya. Lalu berikutnya apa yang dilakukan kemarin itu tidak boleh saya lakukan hari ini. Dan itu biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kan kita bulan ini sering mencegah ini nafsu-nafsu yang selama ini dilakukan halal pada hari-hari sebelumnya, apalagi yang haram, di bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Dan orang akan menjadikan Ramadan itu ya. Kemudian begitu juga itu melatih hawa nafsu agar tidak dituruti. Kemarin kan kita sering melihat makanan ya, hari ini belum saatnya nih ya. Jadi ditahan. Ini madrasahnya. Pendidikan jiwa. Salah satu faedah dari puasa. Iya. Ada orang mengatakan sebagai tazkiyah lin nafsi, pembersihan jiwa. Tapi sebenarnya dikatakan di sini adalah madrasatun kubro, jadi madrasah yang besar yang diberikan Allah kepada umatnya di bulan Ramadan. Kan kemudian juga kita di bulan Ramadan ini adalah dididik oleh Allah SWT untuk mencegah dorongan-dorongan yang diberikan oleh setan. Dorongan setan itu kita cegah untuk tidak dilaksanakan. Dan banyak itu. Kalau bulan sebelum Ramadan kan kita kadang-kadang sering lepas, tapi di bulan Ramadan tidak. Kemudian yang berikutnya adalah wasaumu yu'allimul amanata, dan puasa itu mengajarkan terhadap amanah. Mengajarkan untuk amanah. Ya, amanah yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah amanah apa? Amanah dalam keadaan dilihat orang dan amanah dalam keadaan tidak dilihat orang. Di bulan Ramadan siapa yang bisa mengawasi itu? Kecuali Allah SWT. Dan orang bisa melakukan apa saja di tempat yang tersembunyi, dan di Ramadan tidak bisa itu. Ya. Allah mengajarkan di bulan Ramadan ini untuk tetap amanah walaupun di dalam keadaan yang tersembunyi dan dalam keadaan yang terang-terangan. Tidak boleh makan di tempat tersembunyi, tidak boleh makan di tempat yang terang-terangan apalagi. Begitu juga muraqabah, agar dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi dia dididik untuk selalu diawasi oleh Allah SWT. Jadi muraqabah itu punya dua makna. Yang pertama, muraqabah itu punya makna dekat dengan Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, muraqabah itu adalah dekat dengan sifat-sifat Allah. Kalau Allah Maha Pengasih, maka kita pengasih. Kalau Allah Maha Penyayang, kita penyayang. Kalau Allah Maha Pemurah, kita pemurah. Itu adalah orang yang taqarrub ilallah, itu begitu maknanya. Jadi taqarrub kepada Allah itu bukan berarti jaraknya dia dekat dengan Allah. Semua manusia jaraknya dekat dengan Allah. Bahkan dengan urat nadi. Tetapi yang dimaksud dengan muraqabah, dengan taqarrub itu adalah orang yang sifat-sifatnya dekat dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu disebut dengan orang yang bertakarrub kepada Allah SWT. Nah, puasa itu mendidik orang untuk dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan supaya dia dekat dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang berpuasa tidak merasa belas kasihan kepada orang, sementara dia dididik untuk lapar sehari? Bagaimana orang tidak punya solidaritas kepada seseorang yang orang lain, sementara dia merasakan hal yang sama dengan orang-orang di bulan itu? Ini sebagian yang bisa kita sampaikan dan kita lanjutkan, karena faedah-faedah daripada puasa ini masih cukup banyak, dan kita lanjutkan pada
minggu yang akan datang. Ya. Siap. Terima kasih Pak Zaini pencerahannya terhadap Tanda Dharma Madura TV. Dari sedikit ulasan yang disampaikan oleh Pak Zaini, kita bisa mengetahui terkait apa itu puasa dan kemudian apa faedah-faedah puasa. Tetapi untuk pertemuan kali pertama ini tidak sampai tuntas faedah puasa dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Zaini waktunya, terima kasih terhadap Tanda Dharma Madura TV. Tonton terus program ini yang akan ditayangkan setiap hari Senin selama bulan Ramadan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.